Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memodifikasi powerbank buatan dari brand Acom seri AP201 yang memiliki kapasitas 20.000 mAh yang saya beli pada tahun 2022 bulan 4. Sekarang sudah mengalami kerusakan total. Kemarin selnya satu rusak, sekarang sudah rusak semua. Kalau pengen tahu selnya dia seperti ini. Nah ya, isinya dia 10.000 mAh dikali 2 sama dengan 20.000. Voltasenya 3,7 volt. Nah, kali ini akan saya ganti dengan menggunakan baterai dari brand Raki Panda. Lihat ini. Dia kuat dicas sampai 1.500 kali. Logikanya ibarat pemakaian 1 minggu sekali ya, atau dicas 1 minggu sekali siklusnya. Ini bisa bertahan hingga 30 tahun. Gimana? Hebat bukan? Nah, kira-kira klaimnya seperti itu. Ini serinya 18650. Nah, kali ini akan saya gunakan tempat atau wadah baterainya seperti ini ya, untuk saya tanamkan ke dalam powerbank ini, sehingga kita tinggal ganti baterainya jika mengalami kerusakan atau melakukan upgrade baterai layaknya powerbank rakitan. Seperti apa cara memodifikasi powerbank buatan dari brand Acom ini menjadi powerbank rakitan? Simak videonya. Baik, ini alat yang akan kita butuhkan ketika mau memodifikasi powerbank menjadi powerbank rakitan ya. Pertama, solder ya pasti. Nah, seperti itu. Lalu timah ya. Nah, seperti ini. Nah, saya pakai timah seperti ini. Lalu kalau bisa gunakan flux atau cairan perekat. Nah, saya pakai cairan seperti ini ya. Lalu yang jelas pakai ini, tempat atau wadah baterai. Ini serinya buat baterai 18650. Nah ya, seperti itu. Lalu kabel secukupnya, bebas kabelnya, yang penting seratnya besar ya. Ini saya pakai kabel bekas Magic Jar atau Magicom. Nah ya, seperti ini ya, yang penting seratnya besar. Lalu baterai itu sendiri mau digunakan untuk kapasitas berapa? Nah, saya menggunakan baterai dari brand Raki Panda. Nah ya, seperti itu. Nah, seperti ini baterainya. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika mengganti sebuah baterai powerbank ya, itu voltase baterainya. Lihat ini ya, dia voltase baterainya, lihat ini 3,7 volt ya, lihat ya. Nah, 3,7 volt, dia sama ya voltasenya dengan baterai yang ada di powerbank. Lihat ini 3,7 volt. Nah, rata-rata baterai seperti ini ya yang digunakan untuk rakitan ataupun untuk mainan yang lain atau senter itu 3,7 volt. Contoh yang lain, nah ini saya ada baterai powerbank yang agak kecil. Lihat ini, saya kelupas sedikit. Nah, ini 3,7 volt. Jadi semua baterai powerbank itu menggunakan voltase 3,7 volt. Jadi tidak usah ragu ini baterainya voltasenya berapa, langsung beli saja. Pasti voltasenya kalau baterai buat powerbank itu pasti 3,7 volt seperti ini ya. 18650 ini juga 3,7 volt atau berapa? Yang 21700 itu juga 3,7 volt. Nah ya, seperti itu. Voltasenya sama semua, tidak perlu ragu di angka 3,7 volt. Baik, lanjut proses merangkai baterai ini. Wadah baterainya sudah saya rangkai menggunakan kabel bekas Magicom ya. Nah, seperti ini saya rangkainya. Nah ya, rangkainya istilahnya dirangkai secara paralel ya. Nah, seperti ini. Jadi ini bagian plus dan plus dihubungkan jadi satu ya. Bagian min dan min dihubungkan jadi satu, sehingga tercipta dua hubungan ya. Hubungan ini min, ini plus. Nah, seperti itu namanya rangkaian paralel. Nanti baterainya yang dirangkai dia seperti ini. Nah, seperti ini. Nah ya, plus plus, min min. Nah, dia seperti ini ngerangkainya. Ini dihubungkan menjadi paralel. Sama acuannya kayak menggunakan baterai yang seri bawaan powerbank atau lithium polimer ya. Ini min plus ya, ini min plus dihubungkan seperti ini, lalu ini dihubungkan jadi satu ya, lalu tercipta ini bagian min, ini bagian plus. Nah, seperti itu namanya rangkaian paralel. Nah, oke, sekarang coba akan saya sambungkan ya wadah baterainya ke modul powerbank ini. Baik, ini sudah saya rangkai tempat baterainya. Nah, ini ya, yang bagian plus ini ya, baterai plus saya taruh di sini ini ya. Lalu yang bagian min warna biru kabelnya saya taruh di B min. Nah, ini ya baterai min seperti itu. Ini jangan lupa diisolasi ya, wadah baterainya agar aman lah ya, seperti itu. Nah, kabel hitam ini sensor temperatur. Kita taruh biasanya di
dekat baterai atau ditempelkan di baterainya seperti itu ya. Sekarang coba kita pasang baterai. Baik, ini sudah saya pasang baterainya ke dalam wadah baterai, ke dalam casing power bank. Jadinya seperti ini. Lihat ini, Raki Panda 18650 ke dalam wadah baterai. Enaknya ya, kalau kita menggunakan wadah baterai seperti ini, kita tidak melakukan solder langsung ke fisik baterai. Nah ya, meminimalisir kerusakan pada baterai. Nah seperti itu ya, karena solder itu kan panasnya yang sangat panas loh, takut merusak baterai itu sendiri. Jadi enak menggunakan wadah baterai seperti ini. Selain itu, ini juga bisa diganti-ganti ketika baterainya habis atau mengalami kerusakan. Oke, sekarang saya coba untuk tes apakah dia bisa nyala atau tidak. Lihat, dia bisa nyala, tinggal 4%. Nah ya, tinggal melakukan charging ulang ya, seperti itu. Lihat ini ada temperatur ya, modulnya dikasih temperatur pada baterai, tinggal kita tempelkan ke baterai ya untuk mengetahui temperatur baterai. Nah seperti itu. Sekarang coba ya, saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt ya, Samsung S11 itu. Lalu ini saya menggunakan kabel charger buatan dari brand Esager yang ada wattmeternya. Perlu diketahui ya, ini power banknya Acom AP201 ini dia support fast charging 22,5 watt. Jadi dia support semua fast charging ponsel ya, dengan daya 15 watt sampai 22,5 watt. Seperti iPhone PD2 15 watt dia bisa, Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt dia bisa, Xiaomi Quick Charging 18 watt dia bisa, Vivo Fast Charging 18 watt dia juga bisa, Oppo VOOC 20 watt dia juga bisa, bahkan ke Huawei Supercharger 22,5 watt dia juga bisa. Oke, saya coba langsung ke Samsung Galaxy M11. Lihat ini portnya dia warna hijau ya. Nah, oke. Lihat, langsung nyala. Cukup bagus auto detect dari power bank Acom AP201 ini ya, modulnya. Lihat ini ada wattmeternya ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Indikator fast chargingnya aktif berwarna hijau. Nah ya, lihat ini. Nah, cukup bagus sekali modul dari power bank Acom AP201 ini ya, ada indikator fast chargingnya. Baterainya turun tinggal 3%. Nah ya, seperti itu. Sekarang kita lihat dari segi wattmeter yang ada di kabel. Lihat outputnya mencapai pada titik maksimal ya, 14 watt, logo PD aktif atau fast chargingnya aktif. Dari teori ini support fast charging 15 watt, dia jalan 14-15 watt, cukup maksimal sekali ya outputnya. Ketika layar nyala 15 watt, ketika layar mati 14 watt. Itu aturan main dari Samsung. Lihat ini ada tulisan fast chargingnya ya. Nah, jadi cukup bagus sekali. Kita lihat dari sisi yang lain ini. Nah, ya, di notifikasi juga ada notifikasi fast charging. Coba kita lihat ke sistem baterai. Lihat ini, fast charging connect. Nah, ya, cukup bagus sekali performa dari power bank yang saya modifikasi ini, dari power bank standar menjadi power bank rakitan, bekerja dengan baik. Oke, sekarang coba saya melakukan recharging power bank ini ya. Ini persentase baterainya tinggal 2%. Nah, saya menggunakan adapter charger dari brand unit GAN charger yang support output hingga 65 watt yang ada wattmeternya di sini ya. Oke ya, coba saya hubungkan sekarang. Nah ya, seperti ini. Nah, lihat ini wattmeternya nyala ya, start dari 00 ya, karena belum ada daya. Nah, ini saya menggunakan kabel charger juga dari brand Esager yang ada wattmeternya seperti tadi ketika proses charging ke ponsel ya. Nah, oke, saya hubungkan sekarang lewat jalur USB A. Lihat ini nyala seperti ini juga nyala, ada wattmeternya dua-duanya. Nah ya, seperti itu. Coba saya hubungkan sekarang ke power banknya lewat jalur USB-C ini. Nah ya, oke. Indikator fast chargingnya aktif berwarna hijau, cukup bagus sekali ya, bekerja dengan baik ya proses rakitan saya ini dengan menggunakan baterai dari brand Raki Panda. Lihat ini outputnya mencapai hingga atau inputnya ya mencapai hingga 18 watt, ada logo PD aktif. Nah ya, seperti itu. Sekarang kita lihat dari sisi adapter chargernya ya, sama atau tidak. Lihat ini, malah kalau dari sisi adapter charger jalan hingga
18 watt, 8 watt, mendekati 19 watt. Cukup maksimal sekali ya input dari power bank Acom AP201 ini bekerja dengan baik proses perakitan saya. Baik, sekarang coba saya tutup ya casing dari power bank ini, apakah dia pas atau tidak. Coba saya kasih apa namanya, ini pelapis ini ya, biar tidak goyang baterainya ya, seperti itu. Oke, coba saya tutup seperti ini, apakah dia bisa atau tidak. Nah ini ya, dia sudah jadi terpasang dengan baik, lihat ini. Nah ya, presisi. Coba saya goyang-goyang, aman, tidak goncang. Tinggal kasih apa namanya, ganjelan saja. Nah ya, seperti itu. Nah ini nah ya, seperti ini. Nah ya, lihat ini dia apa namanya, karena banyak apa pekuncinya power bank yang banyak yang sudah saya potong, jadi dia agak kekangkat seperti ini. Sebenarnya kalau mau ditekan ya aman ya, tinggal dikasih lem sedikit mungkin biar lebih rapi. Nah seperti itu, tapi secara keseluruhan ini baterainya sudah pas. Nah ya, lihat ini. Nah tidak ada kendala, lihat ini ketika saya tekan. Nah ini agak renggang ya, karena kunci dari casingnya sudah banyak yang pecah. Nah ya, seperti itu. Kalau mau lebih rapi ya sekali lagi tinggal kasih lem, sudah aman. Coba saya tekan. Nah ya, tinggal 2%. Nah ya, cukup bagus sekali, berfungsi semuanya. Proses perakitan power bank ini tidak ada kendala. Baik, jadi kesimpulannya, jika power bank teman-teman mengalami kerusakan ya bisa mengganti dengan baterai sel lithium polimer ke sel lithium ion seperti yang saya lakukan ini. Dengan memodifikasi dengan cara seperti ini ya, usia pakai power bank kita jauh lebih awet dibandingkan dengan menggunakan sel lithium polimer. Nah ya, jika sel lithium polimer usia pakainya bisa dipakai 2 sampai 3 tahun ya, itu sudah paling lama. Ini bisa dipakai hingga 30 tahun dengan catatan pemakaian 1 minggu sekali. Berdasarkan klaimnya ini ya, bisa dicas sampai 1500 kali. Nah seperti itu. Cuman kelemahan dari penggunaan sel lithium ion 18650 ini kapasitasnya rendah ya. Ini dari kapasitas casing 20.000 mAh saya kasih 3.000 mAh dikali 2 cuma 6.000. Sedangkan ketika menggunakan sel lithium polimer bisa dengan kapasitas 20.000 mAh. Jadi tergantung teman-teman ingin ngejar kapasitas ya pakai sel lithium polimer tapi usia pakainya pendek. Ketika ingin ke kualitas usia pakai panjang, pakai sel lithium ion dari brand Raki Panda ini. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli semua peralatan yang ada dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.